Halo teman-teman, peserta Run for Love 2022, aku Giselle dan hari ini aku akan membawakan materi mengenai differentiation dan marketing. Nah, sebelumnya teman-teman udah belajar mengenai problem, solution, product, market size, dan kompetitor. Nah, di sini sebelum kalian tuh mungkin udah mulai paham nih produk kalian, bisnis jasa kalian yang mau kalian buat itu seperti apa. Nah, sebelum kalian mulai memasarkan produk kalian harus tahu dulu kenapa produk kalian tuh harus memiliki kelebihan. Nah, sekarang ini kan udah banyak tuh pesaing-pesaing produk-produk misalnya dari makanan, fashion, kosmetik, elektronik, udah banyak banget bisnis-bisnis di industri tersebut. Kalau kalian ingin membuat bisnis yang sukses, kalian tuh harus membuat produk yang memiliki kelebihan agar produk kalian tuh bisa menonjol dibanding dengan para kompetitor tersebut. Nah, pertama ada differentiation strategi. Strategi differentiasi adalah pendekatan yang dikembangkan bisnis dengan menyediakan sesuatu yang unik atau berbeda dari produk kalian dibanding produk yang ditawarkan oleh pesaing. Nah, tujuan utama untuk menerapkan strategi diferensiasi ini adalah agar produk kalian memiliki keunggulan bersaing. Jadi produk kalian tuh bisa bersaing dibanding kompetitor. Nah, sebelum bisnis akan mencapai menemukan diferensiasi ini, kalian tuh harus menganalisa dahulu kekuatan atau kelemahan produk kalian, kebutuhan dari konsumen, atau nilai keseluruhan atau value apa yang ingin kamu berikan kepada konsumen. Nah, ini mungkin bisa ngambil dasarnya dari awal pitch deck yang tadi problem solution. Jadi itu menjadi value atau diferensiasi dari produk kamu. Nah, ada dua jenis utama strategi diferensiasi yang dapat dilakukan oleh bisnis. Nah, yaitu adalah strategi diferensiasi luas dan strategi diferensiasi terfokus. Strategi diferensiasi luas itu terdiri dari membangun merek atau bisnis yang berbeda dari pesaing. Nah, ini akan diterapkan kepada industri yang menarik banyak konsumen. Sedangkan strategi diferensiasi terfokus itu adalah mengharuskan suatu bisnis untuk menawarkan fitur atau produk pelayanan dan memenuhi dari minat pasar yang lebih kecil. Nah, beberapa keuntungan dari memiliki diferensiasi strategi itu ada 5. Yang pertama adalah mengurangi persaingan harga. Nah, jadi strategi diferensiasi itu memungkinkan perusahaan untuk bersaing di pasar dengan sesuatu selain harga yang lebih rendah. Dan jadi kalau kita misalnya bersaingnya tuh dengan harga, nawarin harga yang lebih murah dibanding pesaing, mungkin nurunin kualitas demi harga murah, ini kita nggak akan bisa kayak bikin bisnis yang sustain gitu, atau bertahan sampai masa mendatang, karena biasanya mungkin profit kita jadi lebih ditekan gitu. Jadi bukan persaingan yang sehat. Nah, dengan kita memiliki sesuatu yang bisa bersaing dibanding harga, contohnya misalnya perusahaan jus nih, misalnya Buah Vita. Kalian itu misalnya bikin Buah Vita tuh bikin jus yang meningkatkan rasa atau menggunakan bahan yang lebih sehat. Nah, meskipun pesaingnya jus lain misalnya kita kenal ada ABC atau apa, memiliki harga yang lebih murah, mereka itu tidak dapat memberikan rasa yang sama dengan Buah Vita. Jadi karena Buah Vita itu mungkin menggunakan produknya yang lebih unik, itu produk yang berkualitas. Benefit yang kedua dari memiliki strategi diferensiasi adalah produk yang unik. Jadi manfaat dari strategi diferensiasi adalah bahwa diferensiasi itu dibangun dari kualitas unik suatu produk. Bisnis kalian itu mungkin memiliki beberapa karakteristik produk yang tidak dimiliki oleh pesaing. Karakteristik tersebut akan membedakan produk kamu dan kamu akan dapat mengkomunikasikannya melalui pemasaran dan periklanan yang efektif. Jadi ini ngebantu juga buat nanti marketing. Jadi kayak kamu udah tahu nih marketingnya tuh apa sih yang mau kamu tunjukin, mau kasih tahu kepada konsumen dalam pemasaran. Keuntungan yang ketiga adalah margin keuntungan yang lebih baik. Ketika produk dibedakan dan diubah menjadi produk berkualitas lebih tinggi, produk tersebut menawarkan lebih banyak peluang untuk margin keuntungan yang lebih besar. Nah, jadi misalnya karena produk kita itu berkualitas tinggi, biasanya target pasar atau konsumen kita bersedia untuk membayar harga yang lebih tinggi karena produk kita menawarkan kualitas yang baik, nilai yang lebih baik. Nah, jadi di sini kamu dapat menghasilkan lebih banyak pendapatan walaupun mungkin tidak banyak penjualan yang terjadi. Keuntungan yang keempat adalah loyalitas konsumen terhadap merek. Jadi diferensiasi yang efektif dapat menciptakan loyalitas merek pada pelanggan jika bisnis dapat mempertahankan kualitas dari produk tersebut. Nah, jadi karena misalnya produk kamu memiliki nilai tersendiri, nilai yang unik, biasanya konsumen itu tidak menemukan produk sejenis yang dapat menggantikan produk kamu. Jadi akhirnya konsumen itu menjadi loyal dengan tidak berganti-ganti merek lain. Jadi tetap terus membeli merek produk kamu. Nah, benefit atau keuntungan yang kelima atau yang terakhir yaitu tidak ada substitusi produk. Jadi diferensiasi strategi yang berhasil dapat menyajikan gagasan bahwa tidak ada produk lain yang dapat menggantikan produk kamu yang tersedia di pasar. Nah, ketika sebuah bisnis memiliki strategi diferensiasi ini, kamu dapat memperoleh keuntungan di pasar walaupun ada produk serupa yang tersedia, karena pelanggan itu tidak akan mau mengganti atau membeli produk lain tersebut karena produk kamu memiliki keunikan atau kelebihan sendiri. Contohnya misalnya kalau kita lihat merek tisu nih, misalnya ada merek Paseo, Nice, kita cenderung nggak merhatiin merek-merek tisu karena tisu itu kayak
mirip-mirip gitu, nggak ada sesuatu hal yang unik yang diberikan dari merek tisu. Tapi misalnya dibanding itu kita lihat merek minuman, mungkin minuman juga nggak terlalu banyak kelebihannya, tapi karena ada kualitas dari si airnya atau rasanya, kita bisa milih produk merek tertentu. Misalnya ada orang yang khusus ingin minumnya merek Aqua terus karena mungkin memiliki rasa yang lebih segar, terus juga sumbernya lebih jelas. Selanjutnya, sebelum kita bisa mengetahui poin-poin diferensiasi dari bisnis kamu, kita mengetahui dulu posisi dari sebuah perusahaan dibanding atau relatif terhadap pesaingnya, yaitu di sini dikenal positioning strategi. Jadi, seperti yang disebutkan tadi, positioning itu adalah bagaimana perusahaan terletak relatif terhadap pesaingnya di pasar yang ingin mereka tuju. Contohnya misalnya kita lihat ada merek BMW dan dibanding merek Toyota. Kalau kita bisa lihat merek BMW itu menawarkan mobil yang cenderung lebih mewah, lebih berkelas, harganya juga pasti lebih mahal dibanding merek Toyota yang lebih menawarkan fungsionalitas. Jadi lebih kepada ukuran mobil yang besar, mencakup untuk banyak orang, mobil keluarga, dan harga juga yang lebih terjangkau. Contoh lain yang bisa kita lihat yaitu adalah untuk industri makanan adalah merek Starbucks dan kopi kenangan. Merek Starbucks itu mungkin adalah produk kopi dengan harga yang cukup tinggi karena mereka menawarkan berbagai kualitas, menawarkan experience dari tempat minumannya, produknya, merchandise-nya, dibanding dengan kopi kenangan yang lebih mungkin kepada rasa-rasa dengan menu yang menarik, terus kepada remaja, dan juga biasanya kopi kenangan ini lebih berbentuk booth yang lebih kecil, jadi bukan untuk diminum langsung di tempat. Selanjutnya, point of differentiasi. Di sini point of differentiasi adalah poin-poin yang jelas mengenai kelebihan atau perbedaan produk. Nah, di sini kalian harus dengan jelas mengartikulasikan di bagian awal sebelum melakukan pemasaran dan rencana bisnis apa aja yang menjadi poin-poin diferensiasi yang tadi kelebihan atau keunikan produk Anda. Nah, poin-poin diferensiasi yang kalian akan mungkin buat atau coba cari dari produk Anda itu kurang lebih 2-3 poin diferensiasi aja. Kenapa kita harus batasi poin diferensiasi ini? Karena kita ingin poin diferensiasi tersebut itu untuk menjadi sesuatu yang mudah diingat dan berbeda. Nah, pastikan juga bahwa nilai-nilai atau kelebihan diferensiasi itu adalah sesuatu yang mudah diketahui atau diingat oleh konsumen Anda. Nah, poin diferensiasi yang kalian akan buat ini, usahakan untuk menjadi sesuatu yang berkesan dan istimewa dan berbeda atau lebih baik dari produk yang sudah ada. Untuk membantu membuat atau mengetahui diferensiasi dari produk kamu dapat menggunakan peta atribut produk. Peta atribut produk adalah penggambaran visual titik diferensiasi. Nah, jadi cara yang berguna untuk oleh startup, cara yang berguna bagi startup untuk menggambarkan secara visual apa aja diferensiasinya itu melalui peta atribut produk ini. Peta atribut produk dibuat dengan mengartikulasikan atau kayak menunjukkan 2 atribut terpenting produk. Dan di sini kita akan nanti memposisikan bisnis kita relatif terhadap pesaing kita. Misalnya kita bisa membuat diferensiasi dari fasilitas yang kita sediakan atau juga dengan bagaimana produk kita itu sesuai terhadap kebutuhan khusus pelanggan. Di slide ini kita bisa lihat contoh dari peta atribut produk. Jadi ini bentuknya kayak ada berupa bagan gitu, sumbu X dan Y, dan di sini kita akan menempatkan dua faktor apa yang akan kita bandingkan dari bisnis kita dan bisnis pesaing. Misalnya kalau kita lihat di contoh ini tuh ada contoh platform yang menyediakan musik, ada dari Spotify, kalian bisa lihat Apple Music dan Google Play Music. Dan di sini dibandingkan dari sisi social networking site dan tersedianya lagu, dan kita akan menempatkan bisnis kita dan juga kompetitor sesuai dengan bagaimana pos perusahaan itu terletak dibanding dengan faktor yang ingin kita tunjukkan. Nah, selanjutnya kita akan mulai membahas mengenai marketing plan. Nah, marketing plan fokus ini ada 2 hal yang harus kalian perhatikan ketika kalian ingin menyusun marketing plan atau rencana pemasaran. Nah, kita akan mengembangkan rencana pemasaran dengan mengutamakan konsumen. Jadi kita tetap harus merhatiin konsumen walaupun ingin membuat marketing plan. Kenapa? Karena kita ingin marketing tersebut dapat memenuhi need and want konsumen. Jadi kita ingin pesan yang kita sampaikan melalui marketing itu sesuai dengan kebutuhan atau problem dari konsumen yang ingin kita selesaikan. Dan yang kedua, kita ingin menyesuaikan anggaran promosi dengan media yang paling dilihat oleh target konsumen. Kenapa? Karena pasti kita ingin pemasaran kita ini berjalan secara efektif. Kita nggak mau ngeluarin banyak-banyak duit, tapi ternyata target konsumen kita nggak lihat marketing atau kayak iklan yang ingin kita berikan. Jadi kita harus memilih media apa sih yang paling dilihat atau cocok oleh target konsumen kita. Dan yang kedua, kita akan
juga rinci siapa yang akan menjual produk dan bagaimana proses penjualannya. Jadi di sini kita akan kayak mendeskripsikan gimana sih nanti kita akan menjual produk kita, misalnya melalui channel apa, apakah secara online melalui marketplace atau secara offline ke toko-toko. Ini kan kita bahas juga melalui marketing plan. Pada tahap marketing plan ada yang dikenal dengan promotion mix. Promotion mix adalah taktik spesifik yang digunakan perusahaan untuk berkomunikasi dengan target konsumen. Nah, ada beberapa jenis promosi di bagian ini, yaitu yang pertama ada advertising, public relation, media sosial, dan aktivitas terkait promosi lainnya. Yang pertama ada advertising. Advertising atau periklanan ini digunakan untuk membuat orang sadar akan suatu produk dengan harapan dapat membujuk mereka untuk membelinya. Tujuan utama dari advertising yang pertama itu untuk meningkatkan awareness terhadap produk. Jadi dengan kita melakukan advertising atau iklan ini, kita dapat memperkenalkan produk kita terhadap konsumen. Jadi konsumen itu tahu dengan adanya produk kita gitu. Ternyata mungkin di merek makanan kita tuh tahu ada rice bowl A gitu. Dan yang kedua adalah menjelaskan fitur dan manfaat produk. Dan di sini tuh kita akan menjelaskan mengenai diferensiasi atau bagaimana value atau nilai yang ingin kita berikan kepada konsumen. Misalnya yang tadi kita bahas merek jus Buah Vita, melalui advertising, Buah Vita dapat menjelaskan bahwa merek jusnya ini memiliki kualitas produk yang tinggi karena menggunakan bahan baku yang berkualitas. Dan yang ketiga adalah menciptakan gambaran produk dengan gaya hidup atau lifestyle tertentu. Selanjutnya, di advertising kita akan memilih media advertising apa berdasarkan target konsumen. Contoh media advertising yang bisa kita gunakan ini mulai dari majalah, koran, radio, internet, televisi, atau iklan papan reklame. Dan di sini kita akan menyesuaikan media advertising dengan target konsumen. Misalnya, kalau target konsumen kamu memiliki usia yang lebih muda, biasanya iklan akan dilakukan secara online melalui internet, mungkin Instagram atau YouTube Ads. Sedangkan mungkin kalau misalnya target konsumen kamu memiliki usia yang cenderung lebih tua, biasanya akan memasang iklan melalui koran atau papan iklan reklame. Namun ada beberapa kekurangan dari advertising ini sebagai media promosi. Yang pertama adalah kredibilitas yang rendah. Kita cenderung nggak percaya apa sih yang dikatakan oleh iklan. Biasanya mereka itu melebih-lebihkan produk agar dibeli oleh konsumen. Misalnya kalau produk makanan, biasanya kalau di iklan itu gambarnya kayak yang menarik, porsinya banyak. Ternyata ketika produknya kita beli, kita cobain nggak semenarik atau sesuai dengan apa yang ditampilkan oleh iklan. Yang kedua adalah jumlah yang tinggi membuat orang tidak tertarik. Jadi biasanya kita tuh kalau dibanjiri oleh banyak iklan, kita kan cenderung bosan atau tidak tertarik. Biasanya kita tuh mungkin lagi nonton YouTube atau scroll Instagram story, terus kayak ada iklan yang muncul, atau kita udah pengen nonton videonya tapi iklannya tuh lama banget, nggak bisa di skip. Kita tuh cenderung jadi terganggu oleh iklan-iklan tersebut. Kayak kita tuh nggak pengen minta iklan tersebut tapi terus dibanjiri oleh iklan. Yang ketiga adalah mahal. Jadi biasanya iklan itu memiliki biaya yang cenderung tinggi karena mereka itu kayak tidak dibayarkan sesuai tampil oleh konsumen. Jadi belum tentu konsumen itu melihat iklan kita, tapi kita udah harus untuk membayar iklan tersebut. Kalau kita misalnya pasang iklan di koran, kita itu udah harus bayar untuk mungkin berapa cetak koran tersebut akan dikeluarkan. Tapi belum tentu iklan tersebut akan efektif, berapa banyak konsumen yang baca itu belum tentu sebanyak biaya yang akan kita keluarkan. Yang keempat adalah dianggap mengganggu, dan yang kelima adalah iklan yang dibuat dengan buruk membuat orang kesal. Bagian kedua dari promotion mix adalah public relation. Public relation di sini adalah public relation atau hubungan masyarakat mencakup segala upaya perusahaan untuk membangun dan mempertahankan citra mereka di mata publik. Nah, perbedaan utama antara hubungan masyarakat dengan iklan atau advertising adalah bahwa hubungan masyarakat biasanya itu cenderung gratis. Makanya kenapa startup itu lebih memilih untuk menggunakan public relation dibanding iklan. Tapi apa sih yang dimaksud dengan public relation atau bagaimana kita dapat mencapai public relation ini? Jadi ada beberapa teknik public relation, yaitu jumpa pers, sponsor acara, liputan media tradisional, artikel di jurnal perdagangan, buletin bulanan, media sosial, blogging, atau keterlibatan dalam kegiatan sosial atau masyarakat. Nah, tapi karena public relation ini biasanya cenderung gratis, perusahaan itu juga nggak bisa mentargetkan jenis PR apa yang ingin mereka capai. Karena biasanya PR ini didapatkan karena perusahaan mungkin memiliki citra yang baik atau kredibilitas yang baik, sehingga beberapa media mungkin meliputnya. Contohnya misalnya, kamu bikin bisnis makanan nih, ternyata bisnis makanan kamu itu memiliki rasa yang unik atau diserbu oleh banyak pelanggan, mungkin bisnis kamu akan diliput oleh media tradisional, koran, atau TV setempat. Atau misalnya ketika perusahaan kamu secara aktif membantu kegiatan masyarakat, misalnya kamu bantu-bantu donasi atau melakukan
melakukan kerja sosial di panti asuhan, melakukan sumbangan. Biasanya ini akan ada beberapa media yang meliput perusahaan kamu. Jadi biasanya public relation bisa dicapai jika perusahaan memiliki citra yang baik. Jadi kalau kita ingin membangun public relation, kita harus membangun dulu citra perusahaan kita. Jadi pastikan perusahaan kita mungkin memiliki produk dengan kualitas yang baik dan juga mengikuti kegiatan sosial atau masyarakat. Promotion mix yang ketiga adalah sosial media. Sosial media digunakan untuk membangun merek, menarik pelanggan, atau mengembangkan prospek dan penjualan. Media sosial ini biasanya digunakan kalau misalnya kalian yakin dengan target pelanggan Anda adalah kelompok orang-orang yang menggunakan media sosial. Jadi kalian harus lakuin analisa pasar dulu, atau mungkin sebelumnya kalian udah pahami dari bagian pitch deck yang market size. Kalian tuh udah tahu target konsumen kalian siapa dan media apa yang sering mereka gunakan. Misalnya kalau ternyata mereka sering menggunakan media sosial, kalian dapat menggunakan salah satu jenis promosi ini. Nah, penggunaan media sosial paling umum itu meliputi blogging, yaitu yang digunakan untuk membiasakan pelanggan dengan bisnis Anda. Jadi di sini kalian akan upload konten-konten secara rutin nih untuk agar konsumen itu mengetahui produk kalian dan juga jadi terbiasa, kalian familiar konsumen terhadap adanya produk kalian. Dan yang kedua yaitu membangun komunitas di sekitar produk. Jadi misalnya kalau kalian gunain situs jejaring sosial seperti Instagram, TikTok, atau Facebook, konsumen itu biasanya akan lebih bisa engage gitu. Jadi ada interaksi antara konsumen dengan bisnis kamu. Jadi terbangun komunitas di sekitar bisnis kamu tersebut. Oke, jadi setelah kita mempelajari tadi sebelumnya diferensiasi produk itu kenapa harus dimiliki dan teknik-teknik marketing yang efektif untuk produk, kita akan melihat salah satu contoh kasus bisnis atau brand yang memiliki produk yang unik serta marketing yang cukup kuat di sekitar masyarakat, yaitu adalah Kekinian. Kekinian adalah bisnis cake yang didirikan oleh YouTuber Arif Muhammad bersama istrinya Tiara Pangestika. Kekinian merupakan cake yang berbentuk unik karena dibentuk ala camilan berukuran besar. Jadi kalau kalian mungkin tahu produknya atau pernah beli, Kekinian itu memberikan produk yang berbentuk seperti cemilan-cemilan yang kalian sering makan, misalnya Tim Tam atau Beng Beng. Jadi Tim Tam itu yang mungkin ada lapisan coklatnya, ada kayak wafer di tengahnya. Kekinian ini dibentuk cake seperti Tim Tam tersebut tapi berukuran besar. Jadi unik gitu di mata konsumen karena menawarkan produk yang berbeda atau belum pernah ada. Nah, karena Kekinian ini didirikan oleh seorang influencer, menjadikan bisnis Kekinian memiliki usaha marketing yang cukup tinggi. Beberapa strategi pemasaran yang dilakukan oleh Kekinian yaitu memiliki brand ambassador. Jadi brand ambassador itu adalah influencer pendiri dari si Kekinian ini. Tapi kalau misalnya kalian juga pengen punya brand ambassador untuk bisnis kalian, kalian nggak boleh kayak asal pilih brand ambassador, tapi kalian harus melakukan analisa dulu dan pastiin brand ambassador tersebut atau kayak viewers dari brand ambassador kalian itu yang akan kalian pilih itu adalah sesuai dengan target market bisnis kamu. Yang kedua adalah menggunakan nama produk yang sudah dikenal agar familiar di benak konsumen. Nah, jadi contoh beberapa menu yang dijual oleh Kekinian itu namanya adalah Miloy, Beng Beng Cake, Oleo Red Velvet, Sneak Cake, UFO Maltin, dan lain-lain. Jadi dia itu karena emang mengusung cemilan-cemilan Kekinian yang sering kita kenal, jadinya nama-nama produk ini juga familiar di tengah konsumen, di benak konsumen. Jadi bikin konsumen itu lebih mudah inget produknya. Jadi misalnya kalau next time konsumen itu lagi pengen beli cake atau pengen cemilan apa, mungkin si merek Kekinian ini atau nama-nama produknya itu bisa terlintas di benak konsumen. Yang ketiga adalah membuat program-program yang lebih fun dan disesuaikan dengan keadaan pasar. Jadi karena salah satu media pemasaran utama yang digunakan oleh Kekinian adalah Instagram atau website, jadi mereka itu melakukan pemasaran secara online. Mereka membuat program-program yang sesuai dengan keadaan pasar atau fun. Jadi mungkin bikin konten-konten games atau mengikuti tren pasar yang ada tengah di sosial media. Dan yang keempat yaitu mereka juga selalu konsisten dalam pemilihan warna, jenis tulisan, posisi foto, dan pemilihan foto konten Instagram untuk membuat brand identity. Jadi kalau kalian ingin membuat konten Instagram, mungkin pastikan kalau kalian tuh sebelumnya udah tahu dulu mungkin kayak color palette bisnis kalian tuh seperti apa, atau mungkin tone warnanya seperti apa. Jadi ketika kalian ingin membuat konten-konten itu, kalian memiliki satu jenis tema yang sama antara konten-konten tersebut. Hal ini kenapa dilakukan? Karena agar jadi konsumen itu nantinya bisa mengenali brand kalian hanya dari kayak tema warnanya aja. Kayak mereka tuh udah pasti tahu, oh kontennya konten kayak gini, mungkin walaupun belum ada nama brand kalian, tapi ketika konsumen melihat konten tersebut, kalian udah bisa aware kalau ini adalah kontennya di sini karena menggunakan mungkin warna-warna tertentu atau tema-tema tone tertentu. Sekian dan terima kasih teman-teman. Semoga kalian bisa memahami mengenai diferensiasi dan marketing ini dan diharapkan kalian juga bisa menerapkannya dengan baik pada bisnis kalian.
Halo semuanya, peserta Run for Love 2022. Hari ini aku Ayu akan membawakan materi tentang market size dan kompetitor. Kalian di sini pasti yang pernah bikin online shop, suka kebingungan gak sih kalau udah bikin semuanya online shop, Shopee, terus udah tahu produknya mau apa, tapi ketika dipasarin gak ada yang mau beli gitu. Kalian pasti bingung kan, kira-kira kenapa sih barangku gak ada yang mau beli gitu. Nah, hal ini tuh dikarenakan kalian dari awal gak nentuin market size-nya mau apa. Market size ini apa sih? Jadi market size itu adalah total pembeli potensial atau yang kira-kira bakal jadi calon customer kalian dan total pendapatan yang mungkin kalian dapetin dari penjualan tersebut. Kemudian apa gunanya market size ini bagi perusahaan kita? Yang pertama itu adalah perkiraan keuntungan. Kira-kira dengan menjual ini atau misalnya barang ikat rambut gitu ya. Ikat rambut saya jual bisa keuntungannya berapa gitu. Dan ini tuh layanan baru bukan sih gitu. Terus kemudian perkiraan jumlah orang atau tim yang perlu di perusahaan kalian gitu. Nah, kemudian selanjutnya kira-kira apa aja sih analisa yang perlu dilakukan untuk mengetahui market size yang tepat? Yang pertama itu adalah targeting. Kalian harus bisa mentarget atau menentukan gitu beberapa target pasar kalian dan menentukan segmennya itu secara spesifik. Jadi jangan kemana-mana gitu nyasarnya semua usia tapi kalian nggak tahu sebenarnya orang yang saya tuju itu apa gitu, siapa. Kemudian dalam menentukan targeting itu apa yang diperlukan. Yang pertama, pasar sasarannya mau siapa. Kemudian tadi saya bilang itu pelanggannya itu kira-kira siapa, anak kecil, dewasa, atau mungkin bapak-bapak, ibu-ibu lebih spesifik lagi gitu. Lalu selanjutnya adalah pesaing. Nah, pesaing ini juga penting buat kalian ketahui karena kalau nggak tahu pesaingnya ada berapa, buat apa kalian jualan ikat rambut ini lagi? Karena ini udah ada banyak di pasaran gitu. Kemudian yang terakhir itu buat mengetahui market size yang tepat, yaitu menjelaskan bagaimana kira-kira kita bakal bersaing dengan pesaing tersebut gitu. Lalu setelah udah tahu nih targetingnya apa dan targetnya kita mau ke siapa gitu, usia berapa, sespesifik mungkin, kita jadi tahu dan kita juga lebih yakin gitu kalau jualan saya punya target gitu. Jualan saya itu pasti bakal punya orang yang mau belinya gitu. Selanjutnya untuk menentukan segmentasi customer kamu. Jadi kita itu harus bisa menjawab dulu siapa konsumen kita, bagaimana kita bakal menarik mereka untuk membeli produk kita, dan kemudian kita juga harus tahu membagi pasar itu jadi kelompok-kelompok, misalnya yang punya kemiripan dengan needs-nya mereka dan wants-nya apa gitu. Dan selanjutnya itu adalah pembagian konsumen. Ada beberapa tipe, yaitu yang pertama kalau melihat berdasarkan geografi, misalnya lokasi gitu, dari lokasi. Terus udah gitu kalian juga melihat customer itu bisa melalui demografi, lalu ada psikografinya harus diamati dan behavioralnya. Terus yang terakhir yang jelas adalah menentukan produk yang sesuai dengan customer. Jadi untuk menentukan targeting itu kalian harus yang pertama mengetahui pasar sasarannya siapa, lalu pelanggan, dan ketiga itu pesaing. Yang terakhir menjelaskan gitu gimana kalian bisa bersaing di pasar yang sudah ada. Oke, kemudian selanjutnya adalah bagaimana sih cara kita bisa memilih target market yang tepat untuk perusahaan kita atau produk yang sedang kita jual. Yang pertama itu kita harus tahu, seperti yang saya bilang sebelumnya, sespesifik mungkin segmen yang mau ditujunya yang mana gitu. Misalnya untuk menentukan segmen tersebut baik atau tidak, itu kita bisa melihat apakah produk itu pertumbuhan dan keuntungan kedepannya bakal baik atau enggak gitu. Kemudian selanjutnya yang jelas adalah kalian harus menjualkan sesuatu yang sesuai passion gitu. Kalau nggak sesuai passion, kita juga jualinnya jadi nggak tahu itu kelebihan, kekurangan dari produk kita apa gitu. Kemudian kalau misalnya menentukan segmen target market itu, kita harus menghindari kesalahan-kesalahan berikut. Yaitu yang pertama, itu kita nggak spesifik dalam mendeskripsikan siapa yang mau kita tuju. Kemudian selanjutnya kita juga mencoba menargetkan lebih dari satu segmen. Nah, ini sebenarnya kecenderungannya mungkin dilakukan oleh beberapa business owner. Karena kan kita ingin produk kita tuh bisa menjangkau semua orang, tapi menjangkau semua orang itu harus menentukan segmennya siapa gitu. Karena makin banyak itu kita semakin susah untuk meningkatkan kualitas produk yang kita jual. Selanjutnya, mengetahui perilaku atau buyer behavior.
Nah, perilaku pembeli ini penting buat kita ketahui karena kenapa? Yang pertama itu kita harus mengetahui apa yang membuat target konsumen membeli produk kita. Contohnya, menyelesaikan masalah. Nah, tapi menyelesaikan masalah aja tuh nggak cukup untuk mereka beli produk kita. Dan ini lanjut ke poin selanjutnya, yaitu kita harus juga mengetahui siapa sih yang membuat keputusan untuk melakukan pembelian dari produk kita. Misalnya kalau Gojek gitu ya, kalau Gojek kita order Gojek di aplikasi itu individu kan, berarti aku yang memutuskan untuk mengorder Gojek gitu. Nah ini kita harus spesifik gitu, misalnya individu atau kelompok yang nentuin kita memakai jasa atau produk itu. Lalu yang selanjutnya itu adalah apakah proses pembelinya sulit? Maksudnya jadi kayak ini produk kita susah dijangkau atau enggak. Nah dengan adanya marketplace kayak Tokopedia, Shopee dan macam-macam, itu tuh kalian membuka akses untuk pembeli datang ke toko kalian. Maka dari itu kalian harus memastikan bahwa pembeliannya tuh nggak sulit gitu, baik dari langkahnya ataupun informasi yang tersedia bagi pembeli seperti deskripsi produk. Kalian harus mendeskripsikannya secara spesifik. Oke, competitor analysis. Nah, di sini itu kalian harus mengetahui atau menganalisis dulu kompetitor kalian seperti apa. Gunanya menganalisis kompetitor, yang pertama adalah kalian bisa memahami posisi dari kompetitor kalian dan sekaligus perusahaan kalian. Itu misalnya jadi tahu gitu, ada perusahaan lain yang sudah menjual produk yang sama dengan kita dan kita memposisikan dirinya seperti apa, kita bisa tahu dengan melakukan langkah-langkah analisis ini gitu. Selain untuk mengetahui apa strateginya melawan kompetitor tersebut, kita juga bisa menyajikan informasi dan membantu mengetahui bagaimana cara kita bisa bersaing selain menonjolkan diferensiasi kita gitu. Kemudian kompetitor ini juga dikelompokkan menjadi yang pertama kompetitor langsung. Nah, kompetitor langsung ini adalah kompetitor yang memiliki produk yang sangat mirip dengan kalian. Misalnya kalau ngelihat Coca-Cola dan Bicola gitu, itu dari nama aja udah sama dan produk yang mereka jual juga sama. Nah, itu disebutnya kompetitor langsung. Kemudian yang kedua itu adalah kompetitor tidak langsung, yaitu mereka kompetitor menjual substitusi dekat dari produk yang kita jual. Misalnya Bang Bang dan Fitbar gitu. Bang Bang kan itu udah ada dari coklat dan sementara Fitbar itu substitusinya yang lebih sehat, jadinya Fitbar mengeluarkan produk gitu. Kemudian yang terakhir itu jenis kompetitor masa depan. Maksudnya adalah kompetitor masa depan ini sekarang memang belum kelihatan dia menjual produk yang sama dengan kita, tapi itu kedepannya akan berpotensi mirip dengan kita. Selanjutnya adalah tools competitive analysis grid. Nah, ini tuh adalah salah satu tools atau metode yang bisa kalian gunakan untuk mengelompokkan kompetitor dan kira-kira menganalisis mereka kekurangannya apa, kelebihannya apa, dan ini juga bisa bermanfaat buat produk kalian, yaitu mengembangkan kualitas produk. Jadi ketika udah tahu gitu informasi dari kompetitor, plus minusnya produk kompetitor, terus udah gitu kita juga udah tahu gimana sih mereka itu di pasaran, itu jadi kita bisa meningkatkan kualitas produk kita sendiri. Maka dari itu, dengan melakukan analisis kompetitif melalui metode grid atau tabel, itu kalian jadi bisa mengetahui dan meningkatkan kualitas produk atau jasa yang dimiliki oleh perusahaan kalian. Nah, selain itu, dengan melakukan metode analisis dalam bentuk tabel seperti gambar berikut, kalian itu jadi lebih bisa mendeskripsikan dan mengetahui celah-celah produk kalian ada di mana aja dan bisa dikembangkan di mana aja gitu untuk bersaing dengan kompetitor utama. Nah, setelah tadi saya paparkan materi tentang marketing analysis dan competitor analysis. Nah, di sini tuh aku mau kasih satu contoh kasus. Di sini siapa kalian yang nggak tahu minuman namanya Chatime? Pasti dulu waktu pas belum ada Koi, belum ada Kokumi, itu bubble tea, milk tea yang pertama adalah Chatime. Chatime udah hadir ke Indonesia sejak 2011 dan ini tuh menjadi pionir industri minuman teh dan boba pertama dan masih bertahan hingga sekarang meskipun masih banyak bahkan nambah lagi gitu kayak si boba, koi, kokumi masih banyak lagi gitu yang jualan bubble tea, milk tea gitu. Tapi kenapa Chatime masih bisa bertahan hingga sekarang? Nah, ini tuh disebabkan karena Chatime melakukan marketing and competitor analysis secara dalam dan spesifik. Misalnya, Chatime itu telah melakukan riset atau survei pasar dan memastikan bahwa orang-orang di Indonesia tuh suka nggak sih produknya dia, produknya
namanya teh. Nah, jadi Chatime itu telah menganalisis bahwa orang-orang Indonesia suka minum teh. Siapa yang nggak tahu orang Indonesia suka minum teh? Kalian pasti kalau di Bormani ya, pasti ketemu aja teh pucuk, teh kotak, teh apa lagi gitu kan. Pasti ada banyak teh di Indonesia. Maka dari itu, Chatime menargetkan Indonesia sebagai sasaran pasarnya. Kalau misalnya Chatime masuk ke Indonesia sejak 2011 dan dia nggak ngelakuin riset pasar sedalam ini, mungkin aja nih produknya Chatime itu nggak akan bertahan sampai sekarang. Bahkan bisa digeser sama Koi, Kokumi yang udah banyak varian bubble tea dengan segala jenisnya gitu kan. Maka dari itu, kalian harus melakukan riset pasar. Kemudian tahu juga kompetitor kalian, dan yang jelas itu ketahui pasar kalian siapa gitu. Oke, selanjutnya kita coba lihat nih tabel yang berikut yang menunjukkan competitor analysisnya dari Chatime dan dibandingkan dengan Koi, Kokumi, Singputang gitu ya. Kalau bisa kalian lihat di sini tuh Chatime punya harga yang terbaik gitu. Maksudnya harganya bisa dijangkau oleh semua orang. Mulai dari beberapa kalangan juga bisa menjangkau harga Chatime. Beda dengan Singputang. Singputang mungkin kemahalan nih bagi beberapa orang. Maka dari itu dia nggak akan menang di pasar dari segi harga gitu. Tapi kalau dari segi reward, nah dia tuh di sini Chatime juga menang gitu, karena siapa yang nggak tahu member cardnya Chatime. Nah, itu tuh adalah salah satu kelebihan dari Chatime dibandingkan dengan Kokumi dan Singputang. Kemudian dari tekstur boba. Nah, kalau dari tekstur boba ini mungkin lebih ke opini pribadi ya, tapi Kokumi katanya nih punya tekstur boba paling enak. Jadi dia menang dari segi tekstur boba gitu. Kemudian kalau ngelihat merchandise-nya, Chatime punya merchandise. Kalian bisa tuker itu kartu kalian yang ada poinnya itu dengan merchandise. Bahkan bisa beli Chatime-nya juga gitu. Kemudian kalau lihat Kokumi dan Singputang ini nggak menang karena mereka nggak punya sistem merchandise tersebut. Lalu kalau kita ngebandingin Chatime dan Koi, nah Chatime dan Koi ini punya kelebihan dan kekurangan yang kurang lebih kalau dilihat di tabel itu serupa gitu. Tapi apa sih yang bikin orang-orang milih Chatime kadang-kadang dibandingkan Koi? Karena kita sering nggak sih di Gojek itu Chatime ngasih promo lebih banyak. Nah, itu adalah salah satu bentuk keunggulan Chatime dibanding Koi. Maka dari itu, kalian harus bisa pintar-pintar. Selain mengetahui market size kalian dan kompetitor, kalian juga harus bisa memainkan marketing kalian gitu. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa. Hai teman-teman, salam kenal ya. Saya Catherine Yohana, perwakilan dari Jogja Group, dan akan membantu teman-teman sebagai coach di tim operasional. Nah, sebelum kita belajar lebih dalam, sebenarnya kenapa sih perlu ada tim operasional? Jadi, tim operasional itu bertanggung jawab untuk mengelola segala aktivitas dalam sebuah organisasi bisnis untuk pemenuhan kebutuhan konsumen. Jadi, tujuan akhirnya itu adalah untuk kepuasan konsumen. Nah, selanjutnya, mari kita belajar lebih dalam yuk untuk proses-proses di tim operasional. Fikri, lagi ngapain? Ini lagi ordering PO food, Bu. Oh, Iya. Nah itu dia teman-teman proses yang pertama, yaitu proses ordering atau pengadaan barang. Nah di sini adalah tahap perencanaan awal untuk kita mengerti berapa banyak sih produk yang dibutuhkan konsumen atau produk apa aja sih yang disukai konsumen. Karena itu kita perlu melakukan analisa terkait histori penjualan kita dan juga kita bisa riset pengembangan produk apa lagi nih yang dibutuhkan konsumen. Nah selain itu kita juga perlu membuat promo-promo apa yang bisa kita tingkatkan dari penjualan kita. Nah, selanjutnya yang kedua adalah proses receiving atau penerimaan barang. Hal ini bertujuan untuk akurasi data. Apakah memang barang yang kita pesan dari supplier itu sesuai dengan yang kita pesan? Apakah kualitasnya sudah sesuai dengan yang kita harapkan? Karena itu, teman-teman pada proses ini perlu pengecekan secara tepat agar waktu dan biaya kita tidak rugi. Nah, selanjutnya yang tiga adalah proses warehousing atau penyimpanan barang. Barang yang telah di-receiving perlu disimpan di gudang. Karena itu perlu pengelolaan barang dengan tepat. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga proses warehousing ini dengan baik. Salah satunya yang pertama yaitu FIFO atau first in first out. Jadi barang yang masuk harus keluar terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar
kualitas produk kita tetap terjaga dengan baik sampai ke tangan konsumen. Selanjutnya, teman-teman juga perlu melakukan kategorisasi penyimpanan. Perlu juga adanya layout dan juga penamaan tempat penyimpanan. Nah, hal ini akan memudahkan orang untuk menyimpan produk dengan rapi dan mempercepat proses pengisian barang untuk di area jual. Nah, selanjutnya proses yang keempat adalah displaying atau pemajangan barang. Hal ini dilakukan untuk menarik minat beli konsumen. Karena itu, produk-produk perlu diatur dengan menarik atau sesuai tema yang disesuaikan. Dan juga produk-produk perlu diatur sesuai level sehingga dapat menarik minat beli konsumen. Karena itu juga teman-teman juga perlu memastikan bahwa suasana toko ini memang membuat konsumen itu betah atau hangat sehingga konsumen datang kembali untuk berbelanja di toko kita. Pagi. Nah, teman-teman, itu dia proses yang kelima, yaitu proses selling atau penjualan. Di sini adalah tahapan di mana konsumen mengambil keputusan terakhir untuk membeli produk kita. Karena itu, kita harus perlakukan dengan sangat hormat. Jangan lupa untuk menyampaikan salam dan juga memberikan senyum. Nomornya 085. Nah, itu dia tadi tahapan-tahapan yang perlu teman-teman implementasikan sebagai tim operasional. Namun, itu semua tidak dapat terrealisasi kalau kita kurang menerapkan soft skill. Apa saja sih soft skill yang dibutuhkan? Yang pertama adalah analytical. Analytical ini berbicara tentang cara menganalisa data, cara menganalisa konsumen kita, cara menganalisa tren yang sedang terjadi, sehingga hal ini penting untuk dilakukan untuk kita dapat melakukan pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu komunikasi. Apa sih yang kita harapkan terhadap rekan kerja kita, terhadap tim kerja kita. Nah, itu perlu disampaikan dan perlu dibahas bersama. Ketika ada konflik atau ada masalah, mari kita bahas bersama, cari jalan keluarnya. Nah, sekalipun banyak media komunikasi secara online, tapi kita sebagai manusia tetap butuh untuk berkomunikasi secara langsung. Selanjutnya ada juga tentang teamwork. Kita tidak bisa berhasil tanpa rekan kerja kita. Karena itu kita perlu mengenali tim dengan baik ya. Jadi beda orang, beda cara perhatiannya, beda cara bahasanya, itu beda-beda semua. Jadi kita perlu saling memahami dan saling mengerti. Selanjutnya yaitu continuous improvement. Jangan pernah berhenti pada satu titik pencapaian. Teman-teman perlu melakukan analisa SWOT. Jadi analisa kekurangan kita apa saja sih yang bisa kita kembangkan lagi, strength kita apa sih yang bisa kita terus optimalkan. Nah, karena itu jangan hanya berhenti pada satu titik, tapi terus tetap gali potensi Anda. Nah, itu dia teman-teman mungkin dari saya, pembahasan dari saya, semoga itu semua dapat menjadi pembelajaran ya buat kita semua. Dan sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih, saya Catherine Yohana, undur diri.